Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kali ini di podcast Carita LTTV kita akan berbincang-bincang tentang masih seputar kesehatan dan masih di lingkup wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan kali ini kita akan berbicara tentang penyakit rabies dan penyakit yang memang tidak bisa dipandang sebelah mata apalagi di kalangan masyarakat. Dan penyebarannya dari hewan tertentu yang tentunya mungkin bisa diprediksi bahwa penyakit yang rabies ini seperti apa. Baik, di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Nur Intang SKM. Beliau adalah fungsional penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya, Dinas Kesehatan Kepulauan Selayar. Beliau akan kita tanya-tanyai tentang penyakit rabies yang saat ini menjadi momok dan ancaman bagi masyarakat terkhusus di Kabupaten Kepulauan Selayar. Soalnya kalau kita lihat Bu ya, populasi perkembangan hewan yang termasuk anjing ini banyak banget. Iya, Signifikan meningkat banget ini. Nah, sebelum kita membahas tentang peningkatan populasi penyakit anjing ini, kita mau tahu dulu rabies itu apa? Rabies atau biasa disebut penyakit anjing gila itu penyakit infeksi akut yang menyerang susunan saraf pusat. Ya. Yang ditularkan oleh virus rabies atau Lissa virus yang ditularkan oleh gigitan hewan penular rabies seperti anjing, kera, kucing atau kelelawar. Kalau tikus gimana? Tikusnya leptospirosis. Oh gitu ya, oke. Tapi dia masuk dalam penyakit zoonosis. Kan kalau rabies itu dia masuk dalam kategori zoonosis. Oh gitu. Bagaimana Bu? Ditularkan dari hewan ke manusia. Yang hewan berdarah panas. Iya. Bagaimana cara penularan penyakit ini? Cara penularannya itu melalui gigitan atau jilatan. Jilatan itu kalau dia ada luka terbuka. Masuk ke melalui aliran darah ke otak. Oke. Tapi masa inkubasi rabies itu 2 sampai 8 minggu baru muncul gejala. Bisa sampai 2 tahun. Tergantung jenis lokasi gigitannya di mana. Terus berarti ada juga titik-titik gigitan yang memang berkompeten. Kalau seumpama di gigitan ini berarti penyakitnya. Oh gitu ya. Kalau lokasi gigitannya itu daerah bahu ke atas, kepala, dia masuk risiko tinggi. Risiko tinggi. Risiko tinggi. Tapi kalau ke bawah masih ada beberapa tahapan gitu, masih agak lambat masih gitu. Lambat. Kalau memang anjing yang menggigitnya positif rabies. Iya. Karena ada juga kriterianya harus diperiksa dulu di lab. Selain dengan ciri-ciri khasnya anjing itu sendiri. Terus Bu, ciri-cirinya kayak gimana? Kalau seumpama ini kan kita lihat di apalagi kita tinggal di pemukiman warga, banyak sekali anjing-anjing liar yang kita temui di luar sana. Nah ini untuk bisa mengantisipasi ke kitanya juga bagaimana? Kalau ada kasus gigitan seperti itu, pihak puskesmas itu pasien itu langsung ke paskes, langsung dicuci luka. Lukanya dilakukan di rumah sebelum dia bawa dengan air sabun dan air mengalir. Iya, air bersih pastinya ya. Bersih, tapi kalau seumpama setelah itu baru diberi antiseptik dan divaksin. Oke, tapi kalau seumpama gini Bu, saya lihat ada anjing gitu. Untuk mengetahui kalau anjing ini rabies itu kayak gimana? Untuk bisa mengetahui ciri-cirinya. Ada cirinya sendiri, dia suka tempat-tempat gelap. Tempat-tempat yang gelap. Oh, ini bahaya ini. Ya, dia tenang. Kalau dia menggigit itu dia langsung menerkam tanpa apa-apa itu anjing. Langsung kita terkam. Terus dia langsung menggigit barang-barang seperti batu, kayu. Sembarang dia makan. Berarti ya ada sebuah kebiasaan yang. Ya, kebiasaannya kalau anjing itu kalau dia habis menggigit sebelum 14 hari dia pasti meninggal kalau memang dia positif rabies anjingnya. Berarti ketika dia menggigit dia akan meninggal juga. Dia setelah menggigit dia pasti meninggal kalau dia memang positif rabies itu anjing. Ya. Terus tadi kan disampaikan kalau masalah pada saat kita sudah digigit sama hewan
yang terjangkit rabies gitu. Nah, kalau seumpama ini apa ya? Kalau kita lihat di beberapa sosial media, itu ada yang tiba-tiba langsung saja kayak kejang-kejang, terus tidak mau minum air, takut sama inilah. Itu gimana, Bu? Apakah memang tidak menunggu inkubasi selama beberapa hari itu, minggu itu, atau memang ini sudah pernah digigit tapi belum lambat, maksudnya diatasi atau penanganannya tidak ini? Tidak, karena Uh-uh. masa inkubasinya itu 2-8 minggu muncul 2 gejala. sampai. Oke. Nah, bisa sampai 2 tahun. Iya. Berarti ketika nanti iya. ada anggota keluarga digigit langsung dibawa ke puskesmas. Langsung dibawa ke puskesmas, Untuk ada diberi vaksin. Diberi vaksin, Kalau betul. dia lokasi gigitannya itu di daerah risiko tinggi, Mm-mm. bisa dikasih SAR, Mm-mm. serum Oke, dan memang anti rabies. Oke, dan ini semua vaksin dan serumnya ini mohon maaf ya Bu ya, ini gratis nggak? Gratis. Vaksinnya tersedia di semua puskesmas. Ready. Ready semua ini puskesmas. Kami di semua puskesmas itu ada stok Mm-mm. vaksin, minimal dia satu kur 4 jam isinya. Mm-mm. Oke, kita tinggalkan dulu vaksinnya. Kita ke hewannya. Nah, tadi kan kita sudah singgung populasi hewan di Kepulauan Seribu itu kan meningkat banget. Ini bagaimana mengatasi? Soalnya kan penyakit hewan rabies ini dari anjing gitu. Iya. Nah, apakah ada sebuah keluhan dari seorang ibu untuk bagaimana sih supaya bisa kita terhindar dari penyakit rabies dengan pengurangan populasi anjing itu kayak gimana? Ya, saya sejauh ini belum ada yang kayak komisi penanggulangan anjing itu. Belum ada sebuah aturan atau regulasi yang mengatur tentang betul. Menangani populasi anjing Iya. semakin meningkat. Di saya lupa tahun berapa kami pernah mengadakan racun lewat anjing itu. Tapi setelah itu ada larangan, saya tidak tahu gitu tuh siapa lagi. Karena memang hewan pun juga ada komunitasnya ya, memang mereka tuh harus dijaga dan jangan dibantai secara massal kayak bagaimana. Kalau ada bagaimana dia siapa nih? Kayak dilema juga. Dilema juga. Karena kalau gejala rabies itu sudah muncul pada manusia, aduh sudah tidak bisa ditolong lagi. Oke. Sisa menunggu. Karena kan kalau kita lihat ini bukan PR dari Dinas Kesehatan sendiri, tapi kita dan beberapa stakeholder yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu juga harusnya ikut andil untuk bisa memberantas penyakit rabies ini, termasuk mengurangi populasi anjing. Tapi bagaimana caranya supaya anjing-anjing liar yang ada di luar sana itu bisa teratasi? Ya, ini bukan tanggung jawabnya Dinas Kesehatan saja ya. Iya, betul. Nah, kami di Dinas Kesehatan sebenarnya hanya menangani manusianya. Kalau ada yang digigit. Iya. Anjing-anjingnya itu ya urusan mungkin bisa bersama. Ya, ada beberapa stakeholder yang sampai turun ke kelurahan, kecamatan juga harus bisa membahas. Bisa membentuk satu komisi atau apakah penanggulangan hewan liar ini. Iya, karena kalau anjing yang bertuan ya enggak jadi masalah karena dia rajin vaksin. Iya, betul. Tapi kalau anjing liar bagaimana cara menangani? Karena kalau kita pikir ya Bu ya, anjing yang di luar sana ketika diracun itu akan jadi polemik lagi. Akan muncul di sosial media. Gimana mau ditanam itu betul. anjing. Terus nanti kalau seumpama tidak diperbolehkan untuk meracun gitu hewan itu. Nah, kalau seumpama untuk dikarantina, siapa yang akan menangkap lagi gitu? Itu yang jadi tempat karantinanya di mana coba? Dan memang sangat menjadi dilema buat rekan-rekan Dinas Kesehatan untuk kasus yang seperti ini. Kita Indonesia itu mau eliminasi rabies 2030. Jadi kalau 0% semua wilayah. Tidak ada kematian. Oke. Dan ini merupakan PR buat kita. Di Selayar itu sudah pernah ada kasus kematian di 2014. Berarti sudah pernah ada. Dia KLB sudah pernah KLB. Oke.
Dan ini Kalau terjadi ada di satu kasus saja, dan sebelumnya tidak pernah ada kasus, itu sudah KLB. Oke. Nah, Sampai terkait ke orang kementerian itu hari datang ke sini Iya. sampai turut prihatin melihat ternyata memang betul ada sebuah penyakit rabies. Nah, ini kan penyakit rabies yang ditularkan oleh hewan ke manusia. Terus kalau seumpama masa inkubasinya selama 2 minggu. 2 sampai 8 minggu baru muncul Ya, gejala. oke, muncul gejala. Bisa Terus sampai memang 2 sudah tahun. dinyatakan positif Ya, kalau rabies. ada gejalanya sendiri, ada gejala tersendiri. Oke, gejala tersendiri Dia rabies. sudah takut air, kalau Takut manusianya air. Oke. dia takut air. Ciri khasnya itu karena tidak ditemukan sama penyakit lain. Oke. Hanya Nah, rabies yang tak Ibu Intang, kalau seumpama memang sudah terindikasi masuk penyakit rabies. Nah, apakah di dalam anggota keluarga itu taruhlah mungkin si saudara A-nya lagi ini apakah nantinya ketika duduk saja bersantai atau mungkin dalam satu ruangan yang sama itu nanti akan terjangkit juga penyakit rabies? tidak, Penularannya tidak seperti itu ya? tidak seperti itu. Oke, berarti dari hewan ke manusia, manusia ke manusia tidak? Tidak. Oh. Sejauh ini belum ada. Sejauh ini belum ada. Oke, berarti masih aman ya kalau sama kita menangani kasus seperti itu. Kecuali dia digigit juga sama anjing yang Oke. Nah, tadi kan sudah disampaikan kalau sama anjing rabies sudah menggigit itu cuman kalau yang kayak perawat begitu, kalau ada lukanya bahaya juga. Kalau bahaya ada, juga. Karena ini akan terkontaminasi. Ini seperti zombie juga ya. tidak juga sih bilang Iya. dari manusia ke manusia belum ada. Oke. Nah, bagaimana penanganan atau penganggaran dari Dinas Kesehatan pemerintah tentang bentuk perhatiannya ke penyakit ini? Kalau pernah kita ada pengadaan vaksin, tapi kan semuanya melalui e-katalog. E-katalog, iya. Terus anggaran terbatas, tapi kita juga dapat pasokan dari kementerian ya. Anggarannya untuk itu dialihkan saja ke yang lain karena sudah ada dari pemerintah pusat. Sudah ada dari pemerintah pusat. Terus bagaimana Bu untuk ke wilayah? Soalnya kan kalau daratan masih aman kalau seumpama ada yang ini. Terus bentuk edukasinya dan pemahaman. Ada pemegang program di puskesmas. Oh, masing-masing mereka ini. punya anggaran di daerah BOK. Termasuk di kepulauan. Iya, termasuk di kepulauan. Nah, kalau berbicara tentang kepulauan, ini bagaimana penyebaran penyakit rabies juga di kepulauan? Kalau di kepulauan, saya berapa kali ke pulau, jarang sekali saya lihat anjing. Berarti masih aman ya? Iya, masih aman. Oke, berarti di kepulauan memang walaupun juga kita bilang aman, tapi semoga aman. Oke, kita lihat dari pemukiman warga memang mereka tidak terlalu banyak memelihara anjing, apalagi anjing liar. Nah, ini yang heran di Kota Benteng ini banyak sekali anjing. Iya. Nah, kalau dikalkulasikan ke persennya ini bagaimana persen dari peningkatan penyakit rabies di Kepulauan Selayar? Kasus gigitan atau kasus gigitan? Kasus gigitan. Iya. Kasus di tahun ini per Januari sampai September sudah 133 kasus gigitan. Ini seluruh wilayah di Selayar. Seluruh Kabupaten Selayar. Ini tapi kenapa bentuk perhatian pemerintah ini belum ada turun untuk memberantas ini? Sudah tertangani dengan pemberian vaksin itu. Pemberian vaksin tetap saja. Cuci luka. Oke. Cuci luka yang paling utama. Paling utama ya. Karena virus rabies itu bisa mati dengan air sabun. Oke. Oh, air sabun sembarang maksudnya? Iya. Oke. Makanya dianjurkan tiga langkah cegah rabies itu. Ya. Vaksinasi HPR-nya, hewan penular rabiesnya, cuci luka dan dibawa ke Pasyankes untuk diberi vaksin. Oke. Nah, kalau seumpama si A ini sudah terjangkit penyakit rabies, itu apakah ada apakah bisa disembuhkan atau bagaimana nih, Bu? Oh, kalau sudah ada muncul gejala, sudah tidak bisa disembuhkan lagi, sudah tidak bisa dikasih obat lagi, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Berarti ini sebuah penyakit yang mematikan juga. Case fatality rate-nya kematian itu 100%. 100%, oh my god. Tidak ada obatnya. Ya. Berarti ini bukan sesuatu yang dipandang sebelah mata ya, kasusnya. Boleh. Harus bagaimana pemerintah setempat dan stakeholder yang terkait, bagaimana upaya kita untuk menanggulangi peningkatan populasi anjing ini. Betul. Kasus gigitan.
Sejauh ini bagaimana Bu sosialisasinya ke masyarakat? Sosialisasi kami ke Iya, masyarakat? tentang bahaya penyakit rabies. Kami beberapa kali turun ke sampai ke desa untuk mensosialisasikan bahaya penyakit rabies ini. Iya. Terus masyarakat bagaimana tanggapannya? Antusias ya, takut juga kalau ada misalnya masyarakat yang tidak menolak untuk divaksin, disuruh dikasih inform konsen, tantangan bahwasanya tidak mau divaksin. Tidak. Kan kalau terjadi apa-apa bukan kita yang bertanggung jawab lagi. Dikasih lihat itu inform konsennya bahwasanya tidak mau divaksin. Oke. Dan memang salah satu bentuk perhatian dari masyarakat juga antusias untuk mengikuti sosialisasi ini. Takut sekali kalau sudah dilihat itu, aduh tidak bisa, tidak seperti penyakit lain. Diberikan gambar-gambarnya Bu ya, supaya mereka tuh paham kalau seumpama ketika penyakit kita lain sih ada obatnya, kalau rabies tidak iya ada. Dan ini apa ya, kayak ibu-ibu yang paling utama juga kan biasa kalau mereka lagi sibuk di dapur tidak memperhatikan anak-anaknya kan, terus anak-anaknya tiba-tiba digigit anjing kan, itu juga ya menjadi ini. Itu juga biasa kadang masyarakat kadang anaknya dia ganggu, otomatis pasti kau digigit kalau anaknya. Iya betul. Jadi tidak semua juga anjing yang menggigit itu dikatakan anjing rabies. Tapi tetap aja penanganannya kan seperti itu. Kalau sempat digigit, harus seperti itu. Iya. Iya. Karena bagaimanapun juga bakteri dari hewan, virusnya ada gitu. Wah, luar biasa ini. Nah, ada tidak dari pernah kejadian tidak Bu? Di satu wilayah mungkin ketika menyampaikan atau mengedukasi ke masyarakat, ada tidak masyarakat yang menolak, yang ogah-ogahan atau bagaimana? Tidak, ini belum. Sejauh ini mereka masih memperhatikan dan aman. Oke. Malah takut kalau iya. Ada obatnya ini bagaimana? Betul sekali. Tidak bisa dioperasi, tidak bisa diapa-apa. Iya, karena memang ketika sudah kayak penyakit itu sudah masuk di dalam tubuh dan sudah melalui masa inkubasi selama maksimal 2 tahun dan itu memang sudah ada gejala-gejala yang tidak bisa ditolerir lagi, semacam tadi. Dia takut dengan cahaya. Takut dengan cahaya, takut dengan air. Iya. Dan ini akan menyebabkan gejala awalnya itu ya sakit kepala, lesu, mual, penurunan nafsu makan. Dan ini akan menyebabkan kematian. Dan kasus kematian di Kepulauan Selayar ada berapa? 3. 2014. 2015 1 orang di Bonto Matekne, 2017 di Kaburu. Semua daratan Selayar ya? Dan ini semua anak-anak semua? Enggak, yang 2015 itu dewasa. Oke. Wah, ini sudah ada contoh kasus ya dari Kabupaten Kepulauan Selayar. Ya, harusnya tadi seperti apa yang dibilang Ibu Intang, ini bukan sebuah tugas utama dari Dinas Kesehatan, meskipun memang leading sektornya di Dinas Kesehatan. Cuman untuk penanganan kasus hewannya ini, marilah kita bersama-sama beberapa stakeholder atau membentuk regulasi gitu ya. Iya, semua saja pemerintah Kabupaten Selayar mendengar. Seperti itu. Iya. HIPS itu kan ada, dia punya komisi penanggulangan HIPS. Oke. Bagaimana kita bisa membentuk itu? Iya, betul. Supaya nantinya juga yang terlibat di sini mungkin Dinas Pertanian, Pol PP, kecamatan, kelurahan. Ya, betul. Ya, mungkin kita bisa membentuk satu tim lah. Satu tim, betul. Dan memang sudah terjadwal. Oke. Ada. Tapi nggak boleh diracun juga. Ini gimana nih, Bu? Ya, itu bagaimana ini? Kita akan kena sorotan lagi sama media ketika kita membantai hewan, apalagi meracun. Saya sempat itu hari komunikasi dengan dokter hewan. Bagaimana kalau diracun saja anjingnya? Iya. Tidak ada undang-undangnya, kita dilarang. Iya, benar. Cara penanganannya? Jalan satu-satunya itu Bu, tadi pernah saya baca hewan-hewan yang terjangkit penyakit itu dikarantina, tapi apakah bisa kita karantina yang sebegitu banyaknya? Nggak mungkin. Anjing liar bagaimana bisa dikarantina? Terus bagaimana juga proses penangkapannya? Terus kalau seumpama dia kena penyakit rabies, air liurnya terus kena gigitan gimana? Bahaya juga ke petugas. Karena kita kan tetap waspada meskipun
dia belum terindikasi sebagai hewan rabies, tetap waspada. Dan ini merupakan dilema juga buat rekan-rekan yang ada di dinas kesehatan. Meskipun saya selalu menyarankan ke petugas saya untuk vaksinasi lengkap saja, apalagi kalau dia anjingnya anjing liar. Iya, betul. Tidak bisa diobservasi. Terus gini Bu, sebelum kita kelarkan bincang-bincang kita, bagaimana bentuk kerjasama dari ini kan otomatis kita akan bergandengan juga dengan dokter hewan. Iya. Apakah dalam bersosialisasi ke masyarakat itu membawa dokter hewan atau bagaimana komunikasinya? Saya pernah diundang jadi narasumber oleh Dinas Pertanian di bidang peternakan di Barugaya. Sosialisasi kami sama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat bagaimana bahayanya penyakit rabies ini atau anjing gila. Masyarakatnya kenalnya sebagai anjing gila. Anjing gila, Dan ini sangat bahaya banget. Dan tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya dan memang perilaku yang terjangkit penyakit ini akan seperti orang gila gitu. Kayak anjing dia menggonggong. Kayak anjing, ya. Perilakunya kan seperti hewan ya. Tabiatnya seperti hewan. Nah, ini merupakan sebuah pemahaman ke masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya dan juga di Indonesia. Soalnya jangkauan siaran kita ini seluruh Indonesia. Dan semoga saja nantinya Bu ya, masyarakat yang tadinya menganggap sepele ini lebih paham kalau seumpama banyak sekali beberapa penyakit yang diakibatkan dari beberapa yang ada di lingkungan kita, termasuk anjing liar. Dan juga buat kalian yang punya binatang peliharaan harusnya tolonglah ke Dinas Pertanian untuk divaksin hewan. Iya, harus divaksin. Vaksinnya juga gratis. Dari Dinas Pertanian. Iya, karena tidak menutup kemungkinan. Baru-baru bulan lalu kalau tidak salah. Iya. Ada vaksinasi. Karena tidak menutup kemungkinan kita berpikir anjing liar yang membawa penyakit, tapi ternyata anjing peliharaan. Betul sekali. Sudah banyak kasus seperti itu. Banyak kasus. Anjing peliharaannya sendiri yang dia menggigit tuannya, betul. Terkena rabies. Betul sekali. Bu, sebelum kita pamit ini, apa harapan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan adanya program pemberantasan penyakit rabies? Harapan saya pemerintah setempat bekerja sama dengan masyarakat. Bagaimana kalau jika terjadi kasus gigitan segera ke Pasyankes, jangan diobati dikasih betadine sembuh. Tidak seperti itu. Kalau dia kasus gigitan karena ada penanganan khususnya. Cuci luka, diberi vaksin. Karena kita mau semoga tidak ada lagi kasus kematian di tahun ini dan berikutnya. Untuk kalau bisa di tahun 2030 0%. 2023 Iya, dan kita berharap masyarakat juga ikut andil. Iya, masyarakat harus ikut andil untuk segera melapor kalau ada. Betul sekali, ini yang paling utama. Karena kadang dia sembunyi, anaknya tidak mau bilang kalau sudah digigit. Nanti muncul gejala baru ke Paskes. Karena kan biasanya kalau seumpama mereka tahu anak yang digigit anjing, mereka berpikir nggak ada ini, baik-baik saja. Tapi mereka tidak tahu masa inkubasinya 2 minggu sampai 8 minggu. Bisa muncul gejala 1 tahun. Nah gitu dia. Nah kalau sudah ada gejala-gejala seperti itu yang sudah disampaikan tadi, ini bahaya banget. Tidak ada obatnya. Baik, luar biasa sekali perbincangan kita di kesempatan kali ini, dan ini merupakan sharing yang sangat bermanfaat, dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar juga harus tahu ya tentang bahaya penyakit rabies dan bagaimana penanganannya. Tadi sudah diinformasikan bahaya dari penyakit rabies menyebabkan kematian, dan ketika tadi sudah juga disampaikan oleh Ibu Intan, kalau seumpama kita terkena atau tergigit hewan, kita langsung ke puskesmas, dan ada 3 penanganan tadi dengan minum obat. Mencuci. Cuci luka. Divaksin. Oke. Nah ini merupakan sebuah pemahaman. Apalagi hewannya juga divaksin. Baik, terima kasih Ibu Intan. 3 langkah untuk mencegah penyakit rabies. Baik, semoga saja membuka wawasan dari
masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar tentang penyakit rabies. Baik, saya Mas Bima Harjo undur pamit dan juga narasumber kita Ibu Nur Intang SKM. Beliau adalah Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Oke, kita tutup untuk podcast kita di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.